Kasus pembunuhan yang terjadi akibat pertemanan di media sosial kerap terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah kasus pembunuhan di Kelurahan Rantau Pulut, Kalimantan Tengah yang menewaskan Fani, pemilik salon kecantikan. Inilah serial tabir, ingkar janji pemilik salon dibunuh, teman medsos berujung petaka. Si korban mengundang si tersangka untuk datang ke rumah korban dengan alasan untuk dijadikan suami. Pas itu malam ke acara dengan laki-laki lain lagi dia. Siapa yang dirasa malu lah kan sudah bawa laki-laki ke rumah, masa bawa dengan laki-laki lain lagi. Kasus pembunuhan yang terjadi akibat pertemuan virtual antara pertemanan di media sosial menjadi kasus yang kerap terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah kasus pembunuhan di Kelurahan Rantau Pulut, Kecamatan Seruyan Tengah, Kalimantan Tengah yang menewaskan Fani, pemilik salon kecantikan. Menurut Hanifah, hubungan interpersonal membuat Fani ingin bertemu Andi. Fani meminta Andi datang dengan janji diberikan pekerjaan. Karena pada dasarnya dia tidak memiliki pekerjaan yang dijanjikan itu, berarti kan ada hubungan interpersonal yang ditawarkan antara korban kepada pelaku. Padahal si pelaku sendiri sebetulnya membutuhkan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Mungkin itu di luar dari hubungan mereka. Nah, dari sinilah si pelaku merasa dikhianati. Tapi kembali lagi, kita tidak boleh menyalahkan korban. Ini tidak 100% kesalahan korban, tapi segala sesuatu terkait dengan kejahatan itu berawal dari niat buruk dari si pelaku. Menurut Hanifah Hasnah, pelaku melakukan kejahatan karena kehilangan rasa toleransi terhadap korban. Dalam kasus ini, Andi selaku tersangka merasa direndahkan korban sehingga timbul sikap agresi. Jadi kasus ini sebetulnya adalah kasus yang terkait dengan relasi virtual yang berubah menjadi kasus konflik nyata gitu. Ini sebetulnya sudah sangat-sangat biasa dalam kehidupan kita saat ini, karena biasanya orang-orang melakukan kejahatan yang diawali dari online menuju offline. Masalahnya adalah ini adalah ada kondisi-kondisi yang menyebabkan atau membuat trigger yang membuat si pelaku ini melakukan kejahatan dengan hilangnya respect kepada korban gitu ya. Karena korban awalnya memberikan janji-janji. Nah, ketika seseorang diberikan janji dan janjinya itu palsu, tidak ditepati, membuat egonya menjadi merasa direndahkan. Kondisi inilah yang menjadi trigger seseorang melakukan kejahatan kepada pelaku. Yang awalnya menjadi ada interaksi pertemanan menjadi musuh dalam hal ini. Korban yang acuh terhadap pelaku menjadi salah satu pemicu tindak kekerasan. Padahal pelaku sudah meninggalkan kampungnya untuk mencari pekerjaan baru. Itu menjadi salah satu pemicu karena ketika janji itu palsu, sementara si pelaku ini berangkat ke tempat lain demi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Ini kan menjadi sesuatu yang sangat-sangat besar bagi dia. Mungkin bagi orang lain ini bukan sesuatu masalah yang besar, tapi bagi pelaku yang memang tujuannya untuk berpindah tempat itu untuk mendapatkan penghasilan tapi tidak diberikan, itu termasuk dalam kondisi-kondisi yang membuat dia tidak nyaman gitu. Nah, kondisi ini menjadi trigger untuk dia melakukan kejahatan. Namun korban tetap tak bersalah karena keputusan untuk tidak melakukan kejahatan tidak diambil oleh pelaku, bahkan sebaliknya. Jangan pernah menyalahkan korban walaupun korban terlibat dari kejahatan ini gitu ya. Karena kita harus memisahkan pelaku utama dengan trigger. Triggernya memang ada keterlibatan dari korban itu sendiri dengan dia mengundang, dengan dia tidak menepati janji. Tetapi sebetulnya keputusan untuk tidak melakukan kejahatan itu bisa dikendalikan oleh pelaku gitu. Jadi kita harus memisahkan hal itu, karena kalau kita tidak memisahkan hal itu dan menganggap bahwa kejahatan ini atau kejadian ini
ada keterlibatan korban, kita akan menormalisasi sikap pelaku yang mengambil langkah untuk menghabisi korban. Ada juga motif lain, pelaku tak suka jika korban berdua dengan lelaki lain. Sebetulnya ini adalah hubungan yang unik karena korban adalah seorang waria dan pelaku adalah laki-laki tulen gitu. Kalau kita melihat bahwa pelaku merasa tidak nyaman ketika korban berjalan dengan laki-laki lain, sebetulnya ini perlu kita analisa lagi, ada hubungan apa mereka. Kalau memang terjadi sesuatu, berarti ada motif percintaan. Kenapa kita harus menelisik lebih jauh? Karena motif itulah yang akan menggiring terhadap penelitian atau penyelidikan selanjutnya. Kasus ini menjadi cermin agar masyarakat berhati-hati dengan pertemanan di media sosial. Berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan siapapun.